Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat 27 September tahun 2024 kita dapat berkumpul di tempat ini di Gor Perguruan Wahidin yang kami cintai ini dalam acara sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, rokok, dan HIV/AIDS. Untuk mengawali acara pada pagi ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mas Perguruan Wahidin yang akan dipandu oleh Laika Siva Azhara. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Yang terhormat Bapak Kanit Reskrim Polsek Bangku, Bapak Ibtu Irwandi H. Turnip SH MH. Yang terhormat Bapak Sekretaris Perguruan Wahidin Bapak Hasanto SIP. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Perguruan Wahidin Bapak Insinyur Nur Sugiarto. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Perguruan Wahidin. Yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA Perguruan Wahidin yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta siswa-siswi yang kami banggakan, acara sosialisasi pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba,
minuman keras, rokok, HIV/AIDS, serta membangun komunitas yang bebas dari ancaman narkoba. Selanjutnya, agar acara ini terlaksana dengan baik, mendapat perlindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, kami mohon kepada Bapak Anton Wombiang untuk memimpin pembacaan doa. Terima kasih kepada Bapak Anton. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, siswa-siswi yang kami banggakan, memasuki acara berikutnya, sambutan Kepala SMA Perguruan Wahidin Bapak Insinyur Nur Sugiarto. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Perguruan Wahidin Bapak Hasanto SIP, yang saya hormati, kalau di sana tertulis itu Bapak Ibu, itu Irwandi Hacurnip SHMH, awalnya demikian Bapak Ibu. Tapi baru jam 8 Pak Ibda Iskandar baru mengetahui ada tugas untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi di sekolah kita SMA Wahidin. Untuk saya sampaikan, yang saya hormati Bapak Ibda Iskandar, selamat datang Pak beserta anggotanya. Mudah-mudahan hari Jumat ini Jumat yang barokah untuk kita semuanya. Juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Majelis Guru SMA Wahidin, juga yang kami sayangi anak-anak kami, siswa-siswi kelas 10, 11 dan 12 yang mungkin cukup lama menanti acara ini. Bapak mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan, tapi insya Allah mudah-mudahan keterlambatan ini memberikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang luar biasa yang Bapak berikan. Sebelumnya saya meralat selamat datang kepada Bapak Ibda Dahri Iskandar Lubis beserta rombongan. Selamat datang Bapak Ibu di sekolah kami SMA Perguruan Wahidin. Bapak Ibu yang kami hormati serta siswa-siswi yang kami banggakan, memasuki acara berikutnya, acara yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita bersama-sama ikuti, dengarkan secara seksama materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, rokok, dan HIV/AIDS oleh Bapak Ibda Dahri Iskandar Lubis. Untuk itu, waktu dan tempat
kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat ini anak sekolahnya. Apa belum sarapan? Yang sebelah kiri saya ini enggak ada suaranya. Kalau agama saya, ini ada yang pakai jilbab, tapi diam aja. Kalau nggak jawab dosa itu. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya gitu. Kalau lemas itu kayak orang pakai narkoba. Hah? Oke. Yang saya hormatin Bapak Kepala Sekolah SMA Wahidin Insinyur Nur Sugianto, yang saya hormati Pak Sekretaris Keguruan Wahidin Hasanto SIP. Sebelumnya saya minta maaf Pak dalam pembacaan ini karena saya lupa pakai kacamata, ya kan, karena dadakan. Dan narkoba ini, ya kan? Jadi lebih bagus saya sedikit cakap-cakap sama adik-adik di depan ini. Tadi waktu saya masuk ada kritik ini Pak Guru. Pas kita baca doa kan, di belakang ini ngomong-ngomong aja. Betul. Kalau orang pakai narkoba itu ngomong aja dia. Iya, orang pakai narkoba itu nggak menghargai orang. Itu Bu Guru nanti perhatikan itu. Kalau matanya melotot, ya kan, iya kan, mulutnya mereng, ya. Itu dicurigai itu Bu Guru. Ini nih kita berdoa, dia ngomong aja belakang itu. Ayo. Ini saya mau tanya nih, siapa yang tahu nih kenapa ini penyuluhan ini ada namanya narkoba, ada minuman keras? Siapa yang tahu ini? Kenapa ini disatukan ini? Katanya ini perguruan ini bagus ini. Berarti ini adik-adiknya pintar ini. Coba saya mau tanya dulu adik-adiknya. Kenapa ini narkoba dengan minum alkohol digabung? Ada yang tahu? Ah, coba Bu, apa kenapa? Jawab. Perkenalkan diri. Tes. Perkenalkan, nama saya Sandra Hana dari kelas 11 sekian. Kalau yang teman-teman semuanya kalau sama kakak kelas datang saya karena saya waktu itu doa. Itu kan.
Pertama, mereka punya kayak KPI yang dalamnya itu senyawa-senyawanya kayak mau aktif gitu, membuat mereka terus ingin mengulang terus. Kayak mereka ingin mengulang terus seperti terus tanpa ada hentinya. Itu Pak. Baik, terima kasih. Ada lain yang tahu? Cuma satu aja. Berarti ini kurang percaya diri nih siswa bapak ini. Hah? Ada yang lain yang tahu nggak? Sebenarnya tahunya nih. Atau Pak Guru? Ini untuk Pak Guru, Bu Guru juga sosialisasinya ya kan. Jadi saya ini Pak berdasarkan pengalaman aja ya. Pengalaman ini kalau kita baca kayak gini nih ngantuk ini. Nah, ya kalau alkohol nyambung dia, nyambung ini. Apalagi namanya ekstasi ini. Jadi hasil pengalaman ya obat itu ada habisnya gitu, ngedrop ya katanya, dipakai minum ya, naik lagi gitu. Inilah makanya minuman keras ini disatukan dia dengan narkoba. Jadi kalau minuman suling ini Pak Guru, ada siswa, minuman suling ini kayaknya ini namanya minuman oplosan. Jadi waktu saya sekolah di Semarang, ini minuman oplosan ini dari Semarang ini. Saya sangka oplosan itu minuman A, minuman B, minuman C digabung. Ternyata tidak. Minuman alkohol itu berdasarkan pakai alkohol. Tapi minuman yang namanya oplosan ini etanol Pak. Kalau Bapak Google searching di Google itu 15.000 seliter atau per kilo. Kalau Bapak taruh di aspal lupa ya. Ini adik-adik siswa ini hati-hati dengan minuman oplosan. Ini banyak orang yang meninggal ini gara-gara minuman oplosan ini. Kalau di sini namanya minuman suling. Ya kalau di sana di Semarang itu warnanya merah. Satu botol aqua begini 40.000. Karena minuman alkohol itu mahal. Sementara di Semarang dingin dia pakai minuman oplosan, bukan alkohol, etanol. Jadi ini yang dikejarnya ginjal ini Pak. Kalau dicap kita ini ginjal sampai ke sini. Ini banyak yang teriak ini, teriak nih. Ini jaluran narkoba. Ini Polres Rohil. Hampir apa ini Pak? Hampir apa jalurnya ini? Jadi kalau untuk Rohil ini mungkin adik-adik mungkin udah tahu ini jalur-jalur Rohil. Tapi dari jalur-jalur ini harapan saya dengan perkenalan diri saya kepada adik-adiknya kalau jumpa di jalan tentu saja. Karena saya hafal Pak gitu. Jadi kalau ada informasi kasih tahu saya ya. Ini untuk jalur-jalur ini hampir rata nih setiap Polres ini. Tapi kita kaji Polres Rohil aja ya, khususnya bagian siapi api ini. Lanjutnya, inilah pengungkapan. Ini ada nih perempuan satu. Ini perdana saya di nih Pak. Perempuan hanya satu butir inek. Kalau nggak salah 6 tahun. 6 tahun saya tangkap di Jalan Bintang ini. Dia taruh ineknya di daun. Di daun dia berdiri, ditaruh di pohon daun. Ada daunan pinggir jalan itu kan, ditaruh plastik di situ. Jadi gitulah cara berjualan mereka. Dia tidak memegang dia. Ini namanya Muna ini. Tidak lama suaminya ditangkap di orang Senaboy. Ditangkap sama orang Polda, nggak salah 6 kilo atau 3 kilo itu. Namanya nggak asing suaminya itu.
Munai Unika. Yang kedua ini namanya Wan Ismail. Wan Ismail ini lupa saya nih. Invitar. Nah ini nih. Nomor 3 ini rawan ini Pak. Ini anak sekolah nih saya tangkap nih. Ini dia nabrak polisi nih di depan pasar Pelita. Invitar ini anak sungai nyamuk. Ini anak di bawah umur nih, anak 2004 nih, 2004-20. Yang satu lagi di bawah umurnya ini, masih sekolah, dia berdua itu namanya Invitar ini. Namanya Jebat panggilannya. Orang sungai nyamuk, ditabraknya, nekat ya. Saya pikir waktu itu, waduh mati nih anggota saya ini, kasus saya yang menyuruh, ditabrak, rupanya alhamdulillah lah nggak ada masalah. Wah, baru berapa bulan udah berkasus kan, kalau anggota meninggal berkasus sudah diperiksa ya. Ada nih Mario, ini Pusara, Lele ini di jalan apa nih, jalan sama si Bisu. Mungkin siapa yang tinggal jalan nelayan sini? Yang ada siswa tinggal jalan nelayan. Oh iya. Iya, jalan nelayan. Iya. Waduh. Nanti singgah dulu rumah saya ya. Terus lanjut. Ini yang saya tahu ini kalau jenis narkoba ini yang selama saya dinas ini baru 4 saya lihat ini Pak. Yang pernah saya tangkap hanya 1, 2. Kalau ini saya belum pernah pegang. Ini di Bangan si api-api. Tapi kalau ganja ini waktu di Aceh dulu. Ini kalau dia ganja ini jarang orang pakai. Ini hanya sekedar pengalaman ya Pak. Jadi kalau di Aceh ini Pak, ganja ini, biji ganjanya itu digiling, diaduk sama kopi, atau dimasakkan di rendang dia, nggak basi dia, tambah sedap gitu. Tapi kalau dibakar, dia baunya minta ampun, baunya ngeri. Saya aja laki-laki nggak suka baunya amis, tapi selera makan. Nah ini ganja ini, tapi ini nggak favorit lagi. Tapi ini saya heran lihat sabu ini kok dipakai sama orang. Ini orang pakai sabu ini nggak tidur ngapain aja nggak tidur. Rupanya main slot, main depo, nggak juga menang dia. Ini nih sabu nih. Coba nih kalau adik-adik ini mungkin sabun itu apa lah nih. Jadi saya pelajarin lah. Ini kalau pelaut mungkin masuk akal ini pakai sabu ini untuk keselamatan. Ini untuk main slot nggak tidur. Habis modal maling, udah pusing kita nangkapnya aja. Nah jadi saya lihat di Bagan Sehat ini banyak pencurian itu untuk modal beli sabu sama modal dia buat slot. Ini banyak ini yang megang HP ini slot ini. Nanti nggak ada modal, tak kemana-mana lagi. Ini ekstasi ini biasa tempat hiburan ya kan Pak. Nah ini yang saya bilang tadi, kurir perempuan ditaruh mulut. Dia nggak berani di atas 5 itu. Kalau tangkap polisi ditelannya bubui mulutnya ini. Bubui Pak. Kita pegang aja mulutnya gini, ditelannya tuh. Kita takut ditangkap kan, tapi kalau 1-2 ditelan ini nggak bubuih mulutnya itu, nggak OD maksudnya, overdosis. Ini kenanya perempuan banyak nih. Jadi adik-adik yang perempuan ya, adik-adik siswa yang perempuan, jangan mau ya. Ini nih diperhatikan ini, udah berapa kali kejadian ini? Udah 3 kali nih perempuan, yang jelas 2 kali perempuan diperkosa ini. Mungkin adik-adik tahu yang mati di apa tuh kan, meninggal di Batu 4 ya. Nah ini kalau disambung-sambungkan, memang perempuannya nggak pakai narkoba, laki-lakinya pakai narkoba ini.
Jadi kalau memang, oh Pak, Bapak kok ngomong sembarangan, betul. Kok nggak pakai narkoba, tapi cowokmu yang pakai. Orang bingung juga lihat cewek di sini. Kok nggak bisa pilih yang bagus ya? Iya kan? Iya, kalau ini udah suami orang pakai narkoba, bentuknya kayak kerupuk jange, kena apa itu namanya? Kena kuah panas itu kan? Mau juga cewek di sini. Ampun, disemak-semak pula mainnya coba. Hah? Yang kemarin lagi, disuruh telanjang nungging, ditunjang lagi nih Pak. Dibawa celana dalamnya itu, dibawa lari, telanjang lah perempuan tuh teriak-teriak itu. Aduh, gimana bagian si api-api ini bilang. Murah meriah kali 400.000. Betul? Entah tuh apa itu duitnya. Saya lihat kalau di bagian si api-api ini kalau untuk makan enggak lah. Orang kaya-kaya bagian si api-api ini saya lihat. Betul kan? Ini adik-adik perempuan ini, tolong ya, kalau memang bisa jaga badan, nggak make, dilihat juga kawan-kawan laki-lakinya, jangan sembarangan. Ada juga pengalaman di Pekanbaru, pesta-pesta ulang tahun. Ini kadang-kadang yang nusuk kita ini kawan sendiri, bukan bola orang lain. Kayak kasus apa itu ya? Kasus minuman apa itu yang meninggal itu Pak? Yang meninggal di Jakarta itu yang Ibu kemarin tuh, gara-gara cemburu. Aduh, Mirna. Nah, gara-gara kan cemburu kan, bisa aja kan dijebak pakai narkoba kan. Ini adik-adik perempuan ini harus super hati-hati nih. Kalau di luar, keluar dari sekolah. Ini hanya imbauan saya aja kepada adik-adik perempuan ini, banyak ini. Banyak kurir, harga dirinya, diperhatikan orang, jangan salah mempergunakan kita hanya modal uang. Karena berkawan, baiknya minta ampun. Tahap apapun paket isinya nggak tahu dibawa juga nantinya. Ini minuman keras, ini ngelem. Ini kalau cerita ngelem, ini ada nih pengalaman, mungkin Ibu tahu kan yang ngelem-ngelem itu kan. Ada kan di Polsek sekarang udah sembuh. Ada, siapa tahu ada yang namanya Ijal? Ada orang ngelem-ngelem itu. Ada yang tahu? Hah? Ada tuh yang udah sembuh nih akibat ngelem ini. Sekarang kerja di Polsek dia. Sampai sekarang itu saya perhatikan pun masih kurang. Kalau kita suruh beli kopi 2, dibelinya 10. Nah, inilah, ini pengaruh nih Pak. Jadi yang namanya kesarap ini memang bahaya ini. Nggak cocok. Saraf manusia ini nggak nerima sebenarnya dengan hal yang kayak gini nih. Terus itu lanjut Mel. Nih kalau lihat gambarnya ini, tertangkap. Nah, udah pasti nih. Kadang-kadang yang kaya ini nggak mau pakai narkoba Pak. Nggak mau dia. Yang saya tangkap nggak ada orang kaya. Iya, nggak ada orang kaya. Orang kaya itu malah perhitungan dia. Kalau lupa ibadah pasti. Karenanya namanya alat penenang ya, obat penenang itu Pak. Nama kalau sabu itu kan penenang dia. Sebenarnya kan untuk orang kesehatan itu. Namanya ametamin itu, tapi nggak boleh dijual lagi itu. Penenang dia, tenang aja. Tapi dia ilusi kalau lihat polisi. Itu kalau orang pakai narkoba, saya tahu saya ilusi dia. Kalau lihat polisi, tapi kalau lihat saya nggak, karena nggak pakai dinas kan Pak. Nah, dia lihat polisi ilusi gitu, mata melotot, makan nggak mau, minumnya air putih aja. Nah, itu bisa dilihat tuh Pak. Terus ini Presek ambil 2 mil.
Ini yang dijaganya adik-adik perempuan ini. Lanjut. Sekian, terima kasih. Jadi saya sebelumnya minta maaf. Mungkin ini perdana dalam 3 tahun ini ya. Kurang keras. Udah. Nanti berat sebelah kuping saya nih. Jadi intinya gini ya adik-adik. Sehebat apapun penyuluhan ini, tapi kalau dari diri sendiri nggak bisa, nggak mau, udah hilang akal kita. Udah hilang akal kita. Guru, polisi ngomong sampai berbuih. Kalau kalian yang bilang masuk kanan keluar kiri, nggak tahu lagi lah. Udah hilang akal kita. Kita ini ngasih tahu sama adik-adik ini bukan untuk pribadi saya, tapi untuk adik-adik sekalian. Kenapa? Mungkin saya 15 tahun besok udah pensiun. Gak tahu kita rezeki nasib kita ini, entah siapa penggantinya. Entah ada salah satu dari adik ini. Kalau semuanya hancur, siapa yang jadi? Siapa yang jadi guru? Siapa jadi polisi? Jadi apa? Gak sesuai cita-cita lah. Inilah maksudnya sosialisasi ini. Karena hidup ini tidak selamanya. Tidak selamanya nih. Enggak mungkin saya bukan baterai alkalin yang tahan lama ya kan. Pasti harus ada generasi baru. Inilah tujuannya ini. Mungkin salah satu tujuannya ini supaya generasi-generasi muda untuk masa depannya tidak terpengaruh dengan namanya narkotika, psikotropika, minuman keras, HIV. Ini saya nggak sebutkan merokok ini saya kasih penyuluhan saya merokok ini kan itu ya. Mungkin pengganti jajan saya merokok gitulah. Saya minta maaf sebelumnya sama adik-adik, mungkin cara penyampaian saya yang salah, ada yang kurang ya Pak. Mungkin saya minta maaf ya Pak, kurang pas. Karena pun persiapan saya untuk penyuluhan mendadak jam 8 saya baru bangun. Jam 8 saya baru bangun. Tadi malam itu saya berdoa Pak, saya silentkan. Pulang itu lupa saya mau makan lagi. Biasanya jam 6 saya udah bangun. Tahu lah Bapak kalau buser ya kan. Nah gitu. Kadang kita begadang malam putar-putar ya kan. Apalagi saya yang merantau ini jauh dari istri, putar-putar. Kalau nggak bisa tidur mutar-mutar saya itu Pak. Nah jadi tidurlah sampai jam 8 pagi. Tiba-tiba ditelepon lah sama Bu Milda penyuluhan. Itulah Pak, saya bukan menjelaskan keterlambatan saya ini. Saya tak baca di grup bahwasanya saya menggantikan Pak Irwandi. Nah jadi saya mendadak, rumah saya pun banjir itu di nelayan itu. Jadi agak lama, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting tujuannya nyampe ya Pak ya. Nah itu. Ya adek-adek, nanti kalau milih kawan laki-lakinya diperhatikan ya. Iya, masa celana dalam dibawa kan gitu. Aduh. Iya, lihat TikTok nggak Polsek Bangko? Lihat kan? Mainnya di kuburan pula itu. Aduh. Iya kan? Ampun aku makan siap ini, banyak aja masalah. Ini mungkin salah satu nih sosialisasi ini diingati dari bawah ini biar nggak menambah-nambah terus ini mungkin. Iya kan? Kalian kalau naik motor jangan ngebut-ngebut, bonceng tiga. Nah, kutandai muka kalian. Bapak ya, namanya anak Medan gini lah ngomongnya, nggak bisa dirubah-rubah ya kan. Ya itu adalah penyuluhan hari ini. Saya rasa demikian harapan saya di Polsek Bangko.
Mudah-mudahan siswa Yayasan Wahidin terhindar dari narkoba, terhindar dari penyakit HIV, dan jauhi minuman keras. Dan saya juga mendoakan semoga adik-adik sekolah Wahidin bisa mencapai cita-citanya. Jangan lupa berdoa, banyak-banyak belajar ya. Demikian, sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Ibu dalam penyampaian Bu Guru, Pak Guru. Mungkin ada yang kurang, nanti bisa ditambah lah di lain waktu ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Untuk itu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang jelas dengan baik, panjang lebar ini Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan kesadaran bagi siswa-siswi khususnya di SMA Perguruan Wahidin ini akan bahaya narkoba, minuman keras, rokok maupun HIV, baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dengan mengetahui bahaya-bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba ini, semoga kami termotivasi untuk menjauhi narkoba, minuman keras, rokok, dan lain-lain Bapak. Kami selaku pembawa acara juga mewakili dari sekolah Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Mungkin penyambutan kami yang kurang pas, tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta rombongan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu serta siswa-siswi yang kami banggakan, sebelum saya tutup rangkaian acara pada pagi hari ini, mohon izin Bapak narasumber, Bapak Hasanto, Pak Kepala Sekolah, kita berfoto dulu Bapak di depan sini Bapak. Untuk siswa-siswi semuanya yang di belakang, kami mohon untuk berdiri, posisi berdiri semuanya di tempatnya. Bapak mohon izin kita melihat